Oke, halo, nama saya Michael Julius. Saya akan menjelaskan tentang materi mengenai text mining dan berikan implementasinya di dunia pendidikan ataupun kesehatan. Saya mengambil di dunia pendidikan. Jadi, text mining adalah suatu data atau informasi yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data menjadi suatu dokumen sangat penting. Dan text mining ini merupakan suatu konsep atau teknik untuk mencari pola dalam suatu teks yang digunakan untuk menganalisis suatu informasi. Dan juga gunanya text mining ini untuk implementasi di pendidikan itu apa sih sebenarnya? Pendidikan adalah suatu yang sangat dibutuhkan oleh seluruh orang yang ada di dunia ini. Dan juga menurut riset, kalau suatu pendidikan itu akan mempengaruhi suatu pola pikir dan juga perilaku. Ini dari www.goriau.com. Dan juga pendidikan ini tidak hanya dari SD sampai SMA, bahkan juga sampai pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Dan juga siapa saja orang yang melakukan atau ikut dalam pendidikan ini. Tentu saja ini dapat dilihat berdasarkan beberapa kategori. Ada juga dari kategori umur, dan juga bisa mendapatkan pendidikan ini tidak hanya orang yang muda, namun juga semua orang yang memiliki umur yang tua pun tetap bisa mendapatkan pendidikan. Dikarenakan data yang ada untuk menjadi suatu informasi itu susah dan juga memiliki banyak cara untuk dapat disebarluaskan. Dibutuhkan banyak cara dan juga opsi serta decision agar pendidikan ini dapat digunakan. Dan salah satu caranya adalah dengan data mining. Dan penerapan yang akan digunakan seperti pengelolaan pola serta dalam dunia matematika dalam pendidikan yang akan saya ambil. Dan cara untuk melakukan dengan text mining adalah kita harus mengetahui flow yang ada. Pertama, kita harus mengerti apa itu bisnis, dan juga apa itu business understanding, atau yang bisa kita bilang kita harus tahu dulu apa itu text mining. Dan setelah kita harus mendapatkan data yang ada, kita harus bisa mengidentifikasi dan juga data ini kita operasikan. Lalu setelah ini kita baru bisa mengolah data ini. Data ini akan dievaluasikan dan akan kita gunakan agar menjadi data yang valid. Contoh kasus text mining dalam dunia pendidikan adalah ada data tentang pembelajaran matematika tentang hasil ujian yang ada. Di data ini terdapat suatu kelas dengan banyak orang yang di dalamnya terdapat 30 siswa di satu kelasnya. Dan setelah kita lihat ternyata banyak anak yang mendapatkan nilai bagus dan mengerti tentang ujian ini. Karena mereka memiliki ambisi sangat besar. Dan dari data ini, anak-anak yang mendapat nilai bagus akan dipisahkan dalam beberapa kategori. Pertama, kategori nilai lulus KKM atau nilai dari 75 sampai 100. Dan yang kedua adalah nilai yang tidak lulus KKM atau dibilang di bawah 75. Dan nilai lulus berdasarkan mata pelajaran IPA, matematika, dan juga bahasa Inggris semua akan dipisahkan dalam kategori berdasarkan subjek yang diambil. Lalu dari semua ini, semua data akan diproses untuk dianalisis guna mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan dari suatu nilai pendidikan suatu sekolah. Oke, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang text mining. Text mining itu sebenarnya adalah sebuah ekstraksi pola berupa informasi dan pengetahuan yang berguna dari sejumlah besar sumber data teks seperti dokumen, Word, PDF, dan juga kutipan teks dan lain-lainnya. Jenis untuk masukan untuk penambangan teknisi disebut data terstruktur dan merupakan pembeda utama dalam penambangan data yang menggunakan data terstruktur atau basis data sebagai pemasukan. Penambangan teks dapat dianggap sebagai proses dua tahap yang diawali dengan penerapan struktur terhadap data teks dan juga dilanjutkan dengan ekstraksi informasi dan pengetahuan yang relevan dari data teks dengan menggunakan teknik dan alat yang sama dengan penambangan data.
Proses yang umumnya dilakukan oleh penambangan teks tidak lain adalah perangkuman otomatis, kategorisasi dokumen, dan penggugusan teks. Dan apa sih tujuan dari data mining? Dari text mining itu adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna dari sekumpulan dokumen menjadi sumber data yang digunakan, dan juga kumpulan teks yang memiliki format yang tak terstruktur atau minimal semi terstruktur. Adapun tugas khusus dari text mining ini adalah untuk pengkategorisasikan teks. Dan aplikasi untuk text mining ini apa aja? Analisis sentimen adalah aplikasi text mining yang banyak digunakan yang dapat melacak sentimen pelanggan tentang perusahaan. Juga dikenal sebagai penambangan opini, analisis sentimen, menambahkan teks dari tinjauan online, jejaring sosial, email, interaksi pusat pengendalian, dan sumber data lain untuk mengidentifikasi untaian umum yang mengarah ke perasaan positif atau negatif dari pihak pelanggan. Nah, informasi semacam itu dapat digunakan untuk memperbaiki masalah produk, meningkatkan layanan pelanggan, dan juga merencanakan kampanye pemasaran baru. Penggunaan text mining umumnya dilakukan menurut dan termasuk kandidat pekerjaan penyaring berdasarkan kata-kata dalam resume mereka, memblokir email spam, mengklarifikasi konten situs web, menandai klaim asuransi yang palsu, serta menganalisis deskripsi gejala medis dalam diagnosis. Perangkat lunak text mining juga menawarkan kemampuan pengambil informasi yang mirip dengan apa yang ditawarkan oleh mesin telusur dan juga platform pencarian perusahaan. Tetapi, itu biasanya hanya elemen dari aplikasi text mining tingkat tinggi dan bukan pengguna itu sendiri. Dan selanjutnya, tantangan dalam masalah text mining. Text mining ini biasanya jadi menantang karena datanya sering tidak jelas, tidak konsisten, dan tidak kontradiktif. Upaya menganalisis semakin diperumit oleh ambiguitas yang dihasilkan dari perbedaan sintaks dan sematik, serta penggunaan selang, sarkasme, dialek regional, dan bahasa teknis khusus untuk interaksi vertikal individu. Akibatnya, algoritma text mining harus dilatih untuk mengurangi ambiguitas dan ketidakkonsistenan ketika mereka mengkategorikan, menandai, dan meringkas set data. Selanjutnya, menjelaskan tentang terdapat beberapa definisi dalam text mining atau ada tahapan dalam text mining ini. Pertama itu adalah tokenizing. Itu adalah tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusun. Jadi di contoh ini kan tentang pendidikan. Jadi saya akan mengambil contoh subjek mata pelajaran seperti ada bahasa, IPA, IPS, dan juga olahraga. Itu semua adalah tokenizing atau bisa dibilang ada sebuah konsep baru di dunia tentang pendidikan. Selanjutnya yang kedua ada filtering. Ini adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token. Biasanya menggunakan algoritma stop list atau word list. Jadi dari keempat subjek itu kita akan mulai memfilterkan lagi mana sih yang lebih sering digunakan di dalam pendidikan ini. Selanjutnya adalah stemming. Stemming adalah tahap mencari root kata dari tiap hasil filtering. Jadi di sini kita terdapat tinggal 3, bahasa, matematika, dan olahraga. Dari 3 ini kita harus men-stemming kata-kata apa yang paling sering kita gunakan. Contohnya IPA. IPA itu adalah kata yang sering kita gunakan di dalam subjek IPA itu sendiri. Dan selanjutnya yang ketiga adalah tagging. Adalah tahap mencari bentuk awal root dari setiap kata lampau atau hasil stemming. Jadi sebelum ada kata IPA itu adalah ada sebuah informasi yang sebelumnya kata ini telah terbentuk. Jadi tagging ini adalah hasil dari stemming yang ada. Selanjutnya adalah analyzing. Ini adalah merupakan tahap penentuan seberapa jauh keterhubungan antara kata-kata antar dokumen yang ada. Jadi
Bisa diulang kembali. Kita terdapat 5 tahapan dalam text mining. Pertama adalah tokenizing, filtering, stemming, tagging, dan analyzing. Sekian, terima kasih.